kita memasak masih pakai kayu bakar. Jadi setiap hari saya datang itu angkat dulu kayu bakar ke dalam hotel, karena untuk masak terutama Indonesian food itu semua masih pakai kayu bakar. Setelah itu sayur-sayuran, bumbu-bumbu datang dari supplier, itu tugas saya untuk membersihkan. Bayangkan saja zaman dulu itu bawang merah 1 keranjang, bawang putih 1 keranjang, cabai besar 1 keranjang. Saya harus membersihkan ini sampai selesai baru bisa pulang. Jadi kami kerja itu memakai sepatu bot dan tiap hari itu dengan air yang setinggi 30 cm. Jadi kami bekerja itu seperti kayak bekerja di dalam laut ini, begitu. Dan sangat tidak menyenangkan karena apa? Hampir setiap bulan sekali saya harus ganti sepatu. Nama saya Cliff Alexander. Saya berprofesi sebagai seorang chef dan saya tinggal di Biak ini sudah 13 tahun dan sampai sekarang saya masih setia dengan profesi saya ini. Dan kegiatan sehari-hari saya di sini, saya masih sebagai seorang eksekutif chef di salah satu hotel pemerintah Supiori. Saya dulu berkuliah di, kalau yang sekarang itu STP, kalau dulu itu kita bilang NHI, National Hotel Institute di Bali. Tetapi karena zaman saya itu lokasi kampusnya itu di Nusa Dua, sementara transportasi dan belum seramai sekarang, makanya saya hanya bertahan 8 bulan. Saya transfer ke Surabaya di Akademi Pariwisata Satya Widya Surabaya, tetapi diploma 3 dari 88 sampai 91. Saya mulai bekerja itu tahun 1990 di Surabaya, itu di Hotel Garden Palace Surabaya, dan berarti sekarang itu sudah 34 tahun gitu. Sebetulnya ini bukan cita-cita, tetapi karena kelas 3 SD kalau tidak salah sampai kelas 4 itu saya sudah bisa memasak. Dan akhirnya begitu saya melanjutkan sekolah ke Surabaya, kebetulan tante saya, om saya itu orang hotel. Jadi sehari-hari kami itu berbicara tentang hotel. Akhirnya saya tertarik dan saya langsung terjun di hotel, di kitchen. Jadi saya tidak pernah di departemen-departemen yang lain. Jadi saya mulai fokus dari tahun 90 sampai sekarang ini di kitchen. Dunia ini awalnya itu bukan saya langsung mencintai, karena tuntutan keluarga. Orang tua saya dua-duanya, bapak saya di pemerintahan, ibu saya dia di penerbangan, yang mana mereka tuh dari pagi sampai malam tuh hampir tidak ada di rumah. Nah, saya mempunyai adik 2 orang. Nah, siapa yang kasih makan kita bertiga ini? Saya pertama masak apa adanya, masak apa. Tapi lama-lama kok jadi senang. Dan saya sampai pernah itu ditentang sama orang tua ketika mau melanjutkan sekolah. Saya ambil dunia perhotelan dan khususnya di kitchen gitu. Sempat ditentang orang tua. Tetapi akhirnya lama-kelamaan orang tua melihat saya punya profesi ini dan jabatan semakin lama semakin naik, mereka akhirnya sadar. Nah, perbedaan seorang chef dan koki, orang-orang kan sekarang itu kalau melihat saya memakai seragam ini kan mereka langsung panggil chef. Tapi belum tentu begitu. Dan biasanya kalau seorang chef dia ada inisial lagi tambahan di sini, eksekutif chef. Nah, itu yang dibilang chef. Jadi kalau umpama yang lain itu mungkin dia cook, mungkin dia CDP atau chef de partie, atau mungkin sous chef, atau mungkin demi chef. Nah, mereka itu kalau zaman saya dulu mereka belum dibilang chef. Yang dibilang chef itu yang kepalanya. Jadi kepala kokinya, kepala dapurnya, itu yang dibilang chef. Cuman karena zaman semakin ini modern ini, semua orang disamaratakan. Pertama kali saya ditugaskan itu
Sampai sekarang saya masih ingat, ada salah satu hotel yang pertama kali, itu Hotel Simpang namanya, di Surabaya masih ada. Itu karena kita memasak masih pakai kayu bakar. Jadi setiap hari saya datang itu angkat dulu kayu bakar ke dalam hotel, karena untuk masak terutama Indonesian food itu semua masih pakai kayu bakar. Setelah itu sayur-sayuran, bumbu-bumbu datang dari supplier, itu tugas saya untuk membersihkan. Bayangkan saja zaman dulu itu bawang merah 1 keranjang, bawang putih 1 keranjang, cabai besar 1 keranjang. Saya harus membersihkan ini sampai selesai baru bisa pulang, gitu. Tetapi karena tiap hari ini saya lakukan terus, akhirnya jadi cepat, dan sebelum waktu saya pulang sudah bisa selesai. Awal-awalnya sampai saya pulang malam. Yang tidak disukai itu, dulu jujur saja saya tidak boleh sebut nama hotelnya. Jadi kami kerja itu memakai sepatu bot, dan tiap hari itu dengan air yang setinggi 30 cm. Jadi kami bekerja itu seperti kayak bekerja di dalam laut ini, begitu. Dan sangat tidak menyenangkan karena apa? Hampir setiap bulan sekali saya harus ganti sepatu, begitu. Dan sempat kaki ini nggak kuat, gitu. Tetapi saya tidak mundur, begitu. Itu pekerjaan yang tidak menyenangkan. Pertama kali saya bekerja di Hotel Garden Palace, itu hotel bintang 4, dan itu salah satu hotel yang top di tahun 90-an di Surabaya. Tantangan sebagai seorang chef itu tantangan yang paling besar, dan harus menjadi pemikiran tiap hari seorang chef adalah bagaimana dia menyenangkan tamu. Bagaimana tamu itu jangan sampai komplain. Bagaimana dia meracik makanan itu sehingga tamu itu tidak hanya datang sekali 2 kali, tapi mungkin merekomendasikan ke orang. Itu tujuan kita. Jadi bukan hanya gaji, bukan hanya jabatan, tetapi bagaimana kita merebut hati tamu untuk datang kembali. Kalau restoran atau hotel yang sangat berkesan, terus terang saja Jogja. Itu pada saat saya bekerja di hotel, mohon maaf, hotel itu sering berganti nama. Waktu itu saya namanya Aquila Prambanan, terus berganti nama menjadi Holiday Inn. Jadi saya keluar itu Holiday Inn. Itu sangat berkesan sekali. Karena apa? Teamworknya kami itu sangat erat sekali, dan kami seperti keluarga. Kenapa saya bilang berkesan? Pada saat saya resign, saya harus pindah ke tempat yang baru. Itu semua teman-teman, bukan hanya di kitchen tapi departemen lain, mereka itu berusaha mencari tiket dan surat pengunduran diri saya untuk digagalkan. Maksudnya biar saya di sini saja, begitu. Terus gaji pertama kali yang saya dapat itu Rp25.000 tahun 90. Saya punya tempat kos. 1 bulan itu 22.500 di Surabaya loh, bukan di Biak. Gaji 25.000, tidak ada apa-apa, itu saja. Bayangkan 2.500 saya harus hidup 1 bulan. Bagaimana caranya? Saya tidak mundur. Jadi kayak berangkat kerja, pulang kerja, cari tumpangan, entah truk, entah bis, entah teman, atau jalan kaki. Terus masalah di rumah nanti makanan gimana? Sudah makan sekenyang-kenyangnya di hotel. Kalau ada sisa makanan pesta, bawa pulang makan di rumah, begitu. Tetapi ya puji Tuhan, saya bisa melewati itu, dan gaji 25.000 itu saya alami selama lumayan 4 bulan. Jadi teman-teman yang lain kalau habis gajian mereka kemana belanja, saya hanya diem, pulang cari tumpangan, harus ke rumah. Pada saat saya melayani, dulu beliau itu adalah Menparpostel, Pak Job Ave. Saya melayani beliau di breakfast, dan dia tanya nama segala macam. Saya melayani dengan baik. Singkat cerita, begitu saya pindah ke Jakarta, kebetulan ya dapat promosi.
Pak Yop AV ini dia order makanan untuk catering ke rumahnya dia. Dan begitu dia melihat saya lagi, kamu kan yang di Surabaya. Iya, ayo bikin lagi makanan yang pernah kamu buatin di Surabaya untuk saya. Dan sejak itu saya sering dipanggil dan saya ya mendapatkan bukan penghargaan sih, apa namanya, ya dipercaya. Setiap kali kalau beliau datang ke hotel tempat saya bekerja, beliau maunya saya yang membuat makanannya. Jadi penghargaan itu bukan hanya berupa piagam, tetapi kepercayaan dari tamu untuk selalu dipercaya untuk melayani, begitu. Dan satu lagi, ketika tahun 2015 saya dan tim di Hotel Asana kami melayani rombongan RI1 Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan kebetulan kami yang melayani di ring 1, saya sendiri yang melayani beliau di ruangan khususnya beliau, dan saya mendapatkan piagam penghargaan dari Dan Lanut Biak, gitu. Bagi saya menu yang spesial itu makanan Jawa. Saya orang Manado, bapak saya orang Ternate. Tetapi saya sangat menyukai makanan Jawa. Kenapa saya sangat suka? Karena meracik bumbu-bumbu dasarnya itu rumit, gitu loh. Bahkan cenderung susah. Jadi kalau umpamanya takarannya salah sedikit, sudah larinya. Jadi betul-betul kita harus teliti dan sabar, pelan. Karena masakan Jawa itu bagi saya itu dituntut untuk kesabaran, Mbak Popi. Jadi kita tidak bisa cepat-cepat seperti kalau masakan Chinese kan kita harus cepat karena dia memakai api yang tinggi. Kalau makanan Jawa kita meraciknya pelan, sabar, pelan, sabar. Makanya saya sampai sekarang saya menyukai masakan Jawa. Kalau saya boleh hitung, Garden Palace Surabaya 90, 91 itu saya di Hyatt Regency Surabaya sampai 94, 94, 95 saya di Grand Hyatt Jakarta. Terus habis itu saya di transfer ke Jogja di Holiday Inn tadi, Holiday Inn Jogja 3 tahun. Terus 98 saya pindah lagi ke Jakarta. Saya megang apartemen Plaza Senayan, yang punya Plaza Senayan. Itu semua penghuninya itu rata-rata orang nomor 1 perusahaan Jepang ada di Jakarta. Terus setelah itu saya sempat pulang ke Papua, saya ke Sorong di Hotel Shahid Marriott, saya sebagai FB dan chef juga di situ. Tapi tidak lama saya balik lagi Jakarta. Terus saya bekerja di perusahaan kitchen equipment. Itu yang saya bisa merasakan bisa keluar negeri. Ya, saya ke Singapura, saya ke Malaysia, saya ke New Zealand untuk promosi. Terus saya balik lagi bekerja di perusahaan di Plaza Senayan. Udah gitu setelah 9 tahun saya pindah ke Bogor di Hotel Permata. Terus dari Hotel Permata baru saya ke Asana ini. Air Hotel dulu ya namanya. Dari 2011 sampai kemarin 2022 awal. Kalau saya sih yang pertama disiplin dalam segala hal, ya, waktu terutama, terus sabar, ulet dan mau kerja keras serta loyalitas waktu, gitu. Saya bilang loyalitas waktu itu begini, saya menjadi seorang chef ini itu pun karena saya tuh bekerja dengan loyalitas. Loyalitasnya begini, sudah jam pulang, tapi saya ini kayaknya di departemen ini saya harus ambil ilmunya. Jadi saya bekerja, jadi bukan hanya nongkrong, tapi saya bekerja, saya ambil ilmunya di situ. Gitu. Jadi katakan pulang jam 3, biasanya saya pulang jam 8, jam 9 malam, gitu. Masuk jam 7, jam 5 saya sudah datang. Karena saya harus membantu departemen lain yang saya mau ambil ilmunya, gitu. Nah, jadi untuk anak-anak muda, ya itu tadi, disiplin yang nomor 1, Mbak Popi. Itu dulu. Kalau sekarang sudah mulai maju ya, cuman belum tahan, maksudnya begini, tidak tahan untuk bersabar.
Gitu. Jadi kan saya melihat ini buka, loh kok sudah tutup, ini buka, tutup, tidak mau sabar gitu. Padahal kalau mau dibilang bagus, begitu. Ada juga teman-teman yang sabar, gitu. Akhirnya dia bisa berkembang. Ya itu saya sih, kalau umpamanya tidak sabaran terus mau cepat untung ya belum bisa saya bilang itu. Ya, karena otomatis kan dia harus mencari untung. Sementara kan kita harus sabar. Kita harus promosi, kita harus ambil kepercayaan tamu, ya kan, biar bisa kembali lagi atau merekomendasikan ke yang lain. Terus produk yang kita hasilkan tuh harus betul-betul baik secara quality maupun kuantitinya. Begitu. Kalau yang ada yang saya lihat, mohon maaf ya untuk para pengusaha di sini, itu quality dan kuantitinya masih belum diperhatikan, sehingga ya tamu yang berbicara ya, bukan saya. Begitu. Jadi paling mungkin tamu sekali 2 kali datang sudah nggak lagi. Akhirnya ujung-ujungnya tutup. Begitu. Kalau di hotel, dunia hotel atau kuliner, itu perempuan itu larinya ke kue. Ke kue. Karena pertama apa? Masalah tenaga. Kalau kami yang di produksi makanan, itu tenaga, selain skill tenaga. Kasihan teman-teman perempuan ya, jadi tenaganya. Kalau di kue, di pastry atau bakery, yang pertama ruangannya pasti dingin, ber-AC. Begitu. Terus dia mengolah produknya itu sudah memakai mesin-mesin. Jadi dia tinggal tuang, mesin yang olah semuanya. Tapi kalau di hot kitchen atau itu kan kita betul-betul tenaga. Jadi teman-teman perempuan larinya ke pastry bakery, kita bilang ya. Kalau di hot kitchen memang sih sedikit gitu. Gara-gara itu aja sih. Betul. Komplain ada. Selama saya bekerja, omong kosong kalau tidak ada komplain. Saya pernah mengalami banyak komplain, tetapi komplain yang betul-betul sampai ekstrim itu puji Tuhan belum ada. Tapi kalau namanya komplain pasti ada. Jadi di dunia kuliner itu jangan takut untuk menghadapi komplain. Komplain itu ada, dan jadikan komplain itu untuk membangun. Jadi jangan jadi momok gitu. Ya. Harapan saya kalau mau membuka industri kuliner di Biak atau di mana saja, yaitu tadi harus sabar, dan rata-rata para pengusaha ini tidak berhitung masalah rugi labanya. Itu yang akhirnya mereka keteteran ketika dalam perjalanan dia beroperasi. Begitu. Ada mimpi lain dari Pak Cliff sendiri yang belum tersampaikan dan rasanya ingin segera? Saya ini sebetulnya kepingin mengajar adik-adik di sini. Cuman masalahnya begini, itu tadi kesabaran untuk itu yang belum saya melihat di situ. Jadi beberapa tahun belakangan ini kan saya dijadikan narasumber oleh Dinas Pariwisata Biak di dalam melatih para peserta untuk di dunia kuliner. Tapi ya itu kurang adanya kesabaran daripada peserta, sehingga kayaknya belum bisa tercapai saya punya cita-cita ini. Jadi saya niatnya mengajar. Kita menuju ke jawaban cepat dari Oke. Pak Cliff. Baik. Makanan kesukaan. Kacang. Makanan yang tidak disuka. Makanan India. Menu Asia atau Eropa. Eropa. Hidangan paling sulit dimasak apa? Masakan Jawa. Kalau saya tidak berprofesi sebagai chef, saya akan menjadi apa? Supplier. Restoran favorit yang belum kesampaian dikunjungi. Yogyakarta, Jakarta. Hal yang paling tidak disuka di kitchen adalah Kotor. nasihat orang tua yang pernah diberikan kepada saya dan saya terapkan sampai sekarang. Jujur dan disiplin. Ya. Terakhir, motivasi buat semua pengusaha dunia kuliner ataupun juga generasi muda yang ingin berkembang bisa sukses juga seperti seorang Pak Cliff. Disiplin, sabar, dan lebih baik kita mendapatkan keuntungan kecil tetapi volumenya
profitnya besar daripada kita mengimpikan keuntungan besar tetapi volumenya kecil, gitu. Satu kata yang menggambarkan pekerjaan seorang chef. Kalimat saja, satu kalimat. Masak dengan hati. Terima kasih. Oke.